Oke, kita kembali ke study drift, ketidakberaturan ini. Maka tadi, dengan perjuangan yang panjang tadi, kita berhasil membuktikan bahwasanya gedung kita layak mendapatkan nilai redundansi 1,0, bukan 1,3, gitu ya. Karena kalau dapat 1,3 itu cukup cukup besar ini pengaruhnya. Jadi untuk membuktikan bahwasanya memang struktur kita itu jika tidak diplastis di sebuah balok induk, dia tidak akan kehilangan gaya geser tingkat lebih dari 33%, gitu ya. Nah, berarti jadi nilai simpangan izinnya itu kan sama dengan ini dibagi 1. Statusnya apa nih? Status ini kurang dari ini, maka oke. Jika tidak, maka not oke. Aduh, lantai satunya yang kena nih. Iya bener. Lantai satu sudah melebihi dari ambang batasnya, maka nah ini makanya pentingnya kita melakukan pengecekan ini sebelum nanti masuk ke desain gaya dalam. Kita harus menyelesaikan dulu permasalahan ini. Lantai satu tidak memenuhi persyaratan untuk story drift, otomatis kita harus memperkaku elevasi lantai satu gitu ya. Nah, strateginya gimana? Pada lantai satu kemungkinan kita perlu memperkaku portalnya. Ini yang ke arah X ya, beban gempa ke arah X not oke. Coba kita periksa yang ke arah Y ya. Kita periksa yang ke arah Y. Ini kita periksa yang ke arah Y apakah juga tidak aman. Ini kita copy ke sheet yang baru. Kita paste, kemudian kita beri UY berarti cuma U2 yang kita lihat, yang lainnya tidak usah. Kemudian koordinatnya kita copy juga. Ini kita copy yang ini seperti ini. Sehingga kalau kita filter yang arah Y, itu kita pilih yang koordinatnya yang 3,6052. Yang titik pusat massa. Ini sudah urut. Arah Y punya displacement yang ini, yang U2, hati-hati. Kopinya harusnya segini. Ini ya, segini. Kita copy ke sini. Seperti itu. Ini kita pindah, kita taruh di sini saja. Kemudian faktor skalanya. Faktor skala seingat saya beda antara X sama Y. Nah, beda kan? Faktor skalanya untuk arah Y itu 1,2128. Hati-hati. Faktor skalanya tidak sama antara X sama Y. Itu kemudian CD dibagi-nya sama karena sama-sama portal SRPMK. Maka nilai U1 akhir itu sama dengan ini. Cek bener nggak ya? Oh ya bener. Dan deltanya, simpangan antar tingkatnya, itu adalah ini. Itu tinggi antar tingkat. Ini kita taruh. Sama, bangunan ini tuh di lantai 1 itu mengalami simpangan yang cukup besar. Sedangkan lantai-lantai di atasnya dia kesimpangannya kecil sehingga aman. Otomatis kita harus melakukan rekayasa dulu. Kita ganti dimensi portal pada lantai, khusus lantai 1, jadi lebih kuat daripada, lebih kaku sebetulnya daripada lantai di atasnya. Nah, jadi tadi kesimpulannya ternyata lantai 1 itu tidak memenuhi persyaratan untuk story drift, maka saya lakukan modifikasi pada struktur pada lantai 1 saja. Nah, singkat cerita, tidak saya videokan ya. Yang saya lakukan adalah memperbesar sedikit sekali dimensi balok dan kolom di lantai 1 karena saya tidak ingin mengganti struktur saya bukan struktur SRPMK gitu ya. Oleh karena itu saya tetap mempertahankan kekakuan struktur berasal dari balok dan kolom. Nah, balok lantai 1 saya nambah besar sedikit. Balok lantai 1, balok 2 lantai 1, kolom lantai 1 juga begitu. Jadi kolom K1, K2, K3 saya perbesar sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kalau dilihat perbandingannya
K1 itu menjadi 0,7, ini nggak berubah, K1. K2 yang saya perbesar, jadi K2 saya perbesar jadi 0,7. Kemudian K lantai 3 itu diperbesar 5 cm jadi 0,6 gitu. Kemudian balok juga begitu, diperbesar sedikit, dibesar 5 cm dan 5 cm. Jadi struktur pada lantai 1 sedikit lebih besar daripada struktur pada lantai-lantai di atasnya gitu ya. Nah, kemudian hasilnya ini sudah saya olah hasilnya seperti ini. Sekarang kita buktikan apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, coba kita cek kembali. Ini sudah saya olah, ketemu. Nah, sudah saya olah. Mari kita cek kembali apakah story driftnya memenuhi persyaratan atau tidak. Ini sudah urut ya dari lantai 10 sampai lantai 1 pada pusat massa. Saya copy untuk gempa arah X. Saya taruh di gempa arah X ini di sini. Ya. Nah, ini terlihat setelah displacement dikali faktor skala dikali dengan faktor displacement inelastis gitu, maka diperoleh nilai simpangan antar lantainya di lantai 1 sebesar 0,072 gitu. Batasnya adalah 0,08, maka oke. Gitu ya. Oke. Kemudian jadi dengan hanya memperbesar sedikit ya 5 cm sedikit lah. Dimensi kolom dan balok itu sudah cukup memberikan kekakuan agar lantai satunya memenuhi persyaratan. Sedangkan lantai yang gempa arah Y ini sudah urut ya, lantai atas sampai lantai terakhir. Kita ambil data U2-nya. Kemudian kita periksa kembali. Nah, oke. Jadi semuanya sudah oke. Ini mirip ya, nilainya hampir-hampir mirip dan masih masuk dalam batas story drift. Maka dengan ini desain lantai 1 yang kolom dan balongnya agak sedikit lebih besar daripada lantai di atasnya sudah mampu untuk membuat simpangan antar lantainya memenuhi persyaratan. Nah, yang kedua adalah pengecekan P delta gitu. Apa itu pengecekan P delta? Berikut ini adalah selengkapnya.